Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Permatasari, mahasiswa PPG Transformasi Kemenang dalam jabatan BES 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan NIM 25017310002. Saya mengajar di SDN 1 Kedaton Induk. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Kedaton Induk Kabupaten Lampung Timur dengan materi mana sifat wajib bagi Allah pada kelas 3. Sekian perkenalan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kami pun. Ya, Bun. Alhamdulillah, hari ini Ibu sangat senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan kalian untuk belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kepada Habib, dipersilahkan untuk memimpin doanya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan, terima kasih Habib. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya yang akan dipimpin oleh Nurmalita. Silahkan maju. Mari anak-anak berdiri. Indonesia
hadir. Dan materinya, sifat wajib Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Jadi sifat wajib bagi Allah itu ada 20, ya, ada 20. Mari kita sebutkan sifat wajib bagi Allah, ya. 1, 2, 3. Wujud, ditambah dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib Allah yang wajib diketahui. Ya, yang pertama kita tadi sudah menjelaskan ya. Yang pertama yaitu wujud. Apa artinya wujud? Ya, adanya Allah, adanya bukti-buktinya, yaitu adanya gunung, adanya manusia, adanya ciptaan yang ada di dunia dan seluruh isinya. Selanjutnya yang kedua, kidam. Apa kidam artinya? Terdahulu. Nah, Allah itu lebih terdahulu daripada manusia. Lebih jelas ya. Kita belum ada, Allah itu sudah ada terlebih dahulu, seperti tukang kayu, ya, itu lebih ada daripada meja, seperti itu contohnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bako, artinya apa? Ya, abadi atau kekal ya. Abadi atau kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sakit, ya, tidak pernah binasa, selama-lamanya tidak akan pernah binasa. Beda kalau dengan kita ya, kita bisa binasa manusia itu, karena yang lebih kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa sakit, manusia bisa jatuh, tetapi Allah itulah tidak bisa, ya, bisa menciptakan manusia, bisa menyembuhkan manusia dari sakitnya, bisa memberikan rezeki, ya tidak? Ya, selanjutnya 4, mukhalafatul hawadits. Apa artinya? Berbeda dengan makhluknya. Sudah jelas ya? Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya, bahwa sebagai zat yang maha sempurna, maka tidak ada yang dapat menyamainya. Terus yang kelima, qiyamu binafsihi. Apa artinya, anak-anak? Berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Sungguh bahwa Allah itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Beda dengan manusia. Manusia membutuhkan bantuan orang, ya, membutuhkan bantuan tetangganya, saudaranya, ya. Kalau Allah sekalipun tidak membutuhkan
membutuhkan bantuannya ya, berbeda jelas. Berdiri sendiri ya. Terus yang keenam, wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Esa tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Wahdaniyah ini satu, utuh ya. Esa tunggal, esa ini satu ya, tunggal jadi utuh, bukan satu dari kesatuan yang tersusun ya. Kita itu sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketujuh, qadra. Apa artinya, Nana? Ya, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Maha Kuasa, kekuasaan Allah. Tuh, tanpa batas ya. Beda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia, bagaimanapun kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Ya, selanjutnya iradat. Apa artinya? Berkehendak. Ya, berkehendak. Allah itu mutlak. Ya, mutlak, kehendak kita kadang tak tercapai ya, tak tercapai. Namun kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Terus ilmu. Apa artinya ilmu? Ya, mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu yang ada pada manusia. Ya enggak? Mengetahui kalau manusia ini berbuat buruk misalnya ya. Mengetahui bagaimana manusia ini berbuat kenakalan sama temannya, sangat tahu ya. Semua Allah, semua manusia itu tahu yang apa namanya yang dikerjakan oleh manusia itu Allah tahu ya. Selanjutnya hayat. Apa artinya hayat? Hidup. Allah Maha hidup ya, Maha menghidupkan yang ada di dunia seperti halnya manusia ya. Terus Maha menghidupkan pepohonan ya, pertumbuhan. Tuh tadi. Terus selanjutnya nomor 11 yaitu sama ya, mendengar. Sama apa artinya? Mendengarkan keluh kesah manusia ya. Manusia walaupun berbisik kepada temannya, Allah itu pasti mendengar walaupun cuma nah, itu pasti Allah mendengar ya. Semua yang manusia lakukan itu pasti Allah mendengar. Tuh. Selanjutnya basar. Apa artinya basar? Melihat, Maha melihat. Allah itu Maha melihat segala apapun yang dilihat di dunia ya. Melihat manusia yang sedang sakit. Tuh, pasti Allah melihat. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah bisa melihat manusia. Beda dengan Allah, kita bisa melihat orang tua kita. Kita bisa melihat saudara kita. Kalau Allah itu tidak punya saudara. Kita tidak boleh membayang-bayangkan Allah ya. Tuh. Terus selanjutnya kalam. Berkata-kata atau berfirman. Ya, berkata-kata atau berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha berfirman ya. Al-Qur'an itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan ya, tadi
berkata-kata. Setelah itu apa selanjutnya? Qadiran, maha kuasa. Nah, artinya dari 14 sampai 20 ini sama dengan yang di atas tadi kita jelaskan. Qadiran, maha kuasa. Muridkan apa? Maha berkehendak. Alimah, Maha mengetahui. maha mengetahui. Hayat, maha hidup. Samia, Maha mendengar. maha mendengar. Basirah, Maha melihat. mutakaliman, Maha berkata-kata. maha berkata-kata. Nah, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, mari kita berdiri semua untuk ice breaking. Mari berdiri semua. Yo, kita ice breaking ya, biar semangat. Tangan diputar-putar, Bertepuk tangan. tangan Diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. digoyang-goyang, digoyang-goyang. Anak-anak, setiap kelompok nanti akan ibu berikan sebuah karton, ya. Akan ibu berikan sebuah karton. Nah, sebuah karton ini, anak-anak, ada pertanyaan dan untuk menempelkan flashcard, sebuah flashcard atau kartu, ya. Nah, sekarang ibu bagikan ya untuk kelompok 1. Terus terakhir kelompok 4. Nah, coba di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang setelah itu ibu berikan lagi, yaitu berupa flashcard. Nah, ini nanti tugas kalian menempel
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kawannya Mega. Nah, terus yang baca Farid. Kami dari kelompok 2 ya. Ini presentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nah, yuk baca Farid. Ya. Wujud artinya ada. Contohnya adanya alam semesta dan seluruh isinya. Adanya bulan, matahari, binatang, bintang, tumbuhan, binatang, manusia. Jam artinya terdahulu. Contohnya tukang kayu duduk daripada meja yang sebelumnya. Artinya Allah lebih dulu daripada alam ini. Bahwa artinya kekal abadi. Contohnya semua makhluk yang diciptakan akan Lain mendengarkan ya. sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan rusak. Terus pas Artinya berbeda dengan makhluknya. Contohnya ciptaan yang Allah buat berbeda dengan ciptaan buatan makhluknya. Ciptaan yang Allah buat tidak memiliki cacat sedikit pun, tidak seperti buatan makhluknya yang memiliki banyak kekurangan. ya, bagaimana anak-anak? Kelompok 2 ya? Nah, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Bagaimana, ada yang mau ditambahkan atau yuk mau ditambahkan atau cukup aja? Bagaimana? Dari kelompok 2? Cukup? Cukup. Mari kita tepuk tangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kelompok 2 sudah mempresentasikan sangat bagus. Selanjutnya, yuk mari kelompok 1. Maju kelompok 1. Yuk, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ilmu artinya Allah Maha Mengetahui. Contohnya pengetahuan dan kepandaian Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Ilmu yang dimiliki Allah tidak Yang lain terbatas mendengarkan dan ya. juga tidak dibatasi. Hayat artinya maha hidup. Contohnya Allah mengatur kehidupan makhluknya. Allah mengatur kehidupan makhluknya. Allah kekal dan tidak mungkin mati. Sama artinya Allah maha mendengar. Contohnya walaupun jumlah umat manusia ratusan juta, namun Allah dapat mendengar semua yang dikatakan oleh manusia, mulai dari dalam hati, suara pelan atau berbisik maupun berteriak. Basar artinya Allah maha melihat. Contohnya Allah dapat melihat hal-hal buruk dan hal-hal baik yang dilakukan oleh manusia dalam berperilaku di mana saja dan kapan saja. Ya, itu tadi yang telah dipresentasikan kelompok 1, yaitu tentang hayat, terus ilmu, bahasa, dan sama ya. Tadi artinya sudah dijelaskan ya. Hayat, apa artinya tadi? Maha hidup, Maha hidup. Ilmu, maha mengetahui. Bahasa, maha melihat, maha melihat. Sama, maha mendengar. maha mendengar. Nah,
lagi yang telah disampaikan. Bagaimana untuk kelompok lain? Ada yang ditambahkan? Cukup? Cukup. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ya.